Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali, kita akan beribadah bersama walaupun kita berpisah tempat. Kita tidak di gereja tapi di rumah masing-masing. Tapi percayalah saudara, Tuhan berkenan atas persekutuan kita yang didasari dengan sukacita, rasa syukur, bahkan didasari dengan ketulusan hati untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan. Menghadapi situasi ini, negeri kita, keluarga kita membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan kekuatan dari kita. Mari kita bersekutu bersama-sama, kita memuji menyembah Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Salam jemaat Tuhan, puji syukur pada saat ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah yang pada saat dilaksanakan juga di rumah kita masing-masing. Hari ini ternyata sudah seminggu yang ke-9. Jadi kita tidak bertemu dalam suatu persekutuan di gereja, namun percayalah pada saat ini juga kita diberikan satu kasih anugerah oleh Tuhan. Sudah saya pastikan sebagai gembala dalam kunjungan-kunjungan jemaat, tidak ada satu yang sakit, tidak ada satu yang kesusahan dan sebagainya, semuanya dalam keadaan baik. Pada saat ini di minggu tanggal 17 Mei 2020 ini, tema yang akan saya ambil yaitu mengenai kehidupan, yaitu bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Sungguh hidup adalah anugerah Tuhan. Yang saya ambil dari firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini. Kami dipertemukan kembali di dalam satu persekutuan melalui YouTube pada saat ini. Kami rindu juga Tuhan, lawatan Tuhan kepada keluarga-keluarga jemaat yang mendengarkan pada saat ini diurapi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur juga semuanya dalam keadaan baik-baik. Dan kami bersyukur juga pada saat ini firman Tuhan yang hendak kami beritakan tentang kehidupan adalah anugerah Tuhan. Kami menyadari semuanya datang dari kuasa-Mu. Terpujilah nama Bapa, firman Tuhan ini hendak kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 12 sampai 16. Demikian firman-Nya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar dan telah engkau ikrarkan ikrar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang telah penuh dalam kebahagiaan, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang telah takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang telah terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia
tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang, pada saat ini ketika kita bicara soal kehidupan, ada banyak persoalan-persoalan yang tidak kita paparkan. Tetapi firman Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini adalah menunjukkan bahwa tidak ada satu bagian dalam hidup kita yang tidak Tuhan anugerahkan. Sudah pasti bahwa kita harus menyatakan Yesus Tuhan adalah satu-satunya yang memanggil kita menjadi orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama orang percaya, khususnya Gereja GKAI Tanjung Karang ini bersatu membangkitkan kekuatan kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan di hadapan banyak orang kita juga bisa berikrar betapa bersyukurnya aku menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita buktikan, kita nyatakan, kita ikrarkan kepada banyak orang bahwa hidup itu adalah benar-benar anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sikap yang penting untuk kita mengambil bagian ini, pilih Yesus. Sekali lagi, pilih Yesus sebagai kebahagiaan, sebagai harta terindah dalam hidup kita. Kita akan nyatakan dalam keluarga kita nyatakan dalam persekutuan kita, dan kita nyatakan kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat kepada kita, bahwa Yesus satu-satunya kebahagiaan dan harta milik kita yang berharga. Kalau kita bicara soal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan saya mengenal banyak orang, dan saya juga mengenal para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil begitu luar biasa, yang Tuhan anugerahkan dengan jemaat yang banyak, yang saya kira sudah mapan, saya kira sudah benar-benar valid pada saat itu, sudah eksis. Tetapi ada banyak sesuatu yang keliru, menyimpang dari jalan panggilan itu. Mungkin bukan hanya hamba-hamba Tuhan, dan kita juga sebagai jemaat sering menautkan kehidupan kita kepada dunia. Biasa, orang percaya selalu begitu juga, memiliki suatu kekuatan kepada dunia ini. Karena apa? Sulitnya menjadikan Yesus satu-satunya kebahagiaan dan harta yang berharga dalam hidup kita. Kita punyai 20, misalnya begitu. Kita kurang. Mungkin kita butuh 40 baru cukup ini. Ketika kita sudah ada 40, mungkin kita akan tambah lagi, aduh 40 mana cukup, 100 baru cukup. Ketika diberikan 100, tidak ada kepuasan. Karena apa? Karena kebahagiaan yang kita pilih bukan kepada Tuhan Yesus. Kebahagiaan yang kita pilih adalah dunia. Sehingga aku berjuang mati matian untuk mengikrarkan bahwa engkau berhasil. Pada firman Tuhan dikatakan, ikrarkan atas kebenaran yang Tuhan Yesus pernah ikrarkan di hadapan Pontius Pilatus saat penderitaan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali orang jatuh oleh karena mengejar materi yang begitu luar biasa, melupakan bahwa hidup ini ternyata adalah anugerah Tuhan. Kalau engkau bisa makan, ada pakaian, bisa tersenyum, bisa menikmati hari lepas hari, hari-hari yang baru Tuhan sediakan, ingat, itu semua anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tahu membuktikan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan? Pilih Yesus sebagai jawaban hidup. Pilih Yesus sebagai jawaban hidup kita. Dari apa? Bagaimana Yesus bisa menjawab? Orang percaya harus mengambil sikap, mengambil waktu. Minimal 15 menit engkau duduk bersujud, memikirkan perkara-perkara kehidupan kita kepada Tuhan. Saya bersama istri tidak pernah telat dan mengambil waktu 1 jam untuk memuji, untuk berdoa bagi saudara-saudara, secara khusus jemaat GKAI Tanjung Karang. Tuhan jawab kok doa-doa itu. Karena Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama menjadikan Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Jangan yang lain.
Mungkin kau kenal orang kaya, mungkin kau kenal orang yang sanggup menolong, tetapi manusia. Tetapi Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Engkau datang kepada Dia dalam doa sujud syukur. Tuhan, jawaban kehidupan dari segala persoalan datang kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan dan Yesus satu-satunya sebagai kebahagiaan kita, sebagai suatu jawaban hidup kita. Dan yang ketiga ini, Yesus sudah nyatakan bahwa jadikan Yesus dan pilihlah Yesus sebagai jaminan hidup kekal. Berkali-kali saya katakan kepada jemaat, ujung-ujung dari persoalan kita, ujung-ujung dari semangat, gairah, pekerjaan kita, pelayanan kita, kita ujung-ujung akan kembali kepada Tuhan pada waktu Tuhan memanggil kita. Jadi apa yang menjadi keraguan kita? Kalau kita menjaminkan hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan sudah menjamin kehidupan kekal kita, ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, bangkitkan, tumbuhkan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan di hadapan. Tuhan Yesus pernah berkata tentang hal kerajaan surga. Ada seorang bapa yang memiliki usaha, dan bapak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Suatu kali bapak ini berkata kepada anaknya yang pertama, "Nah, jangan lupa hari ini engkau datang ke ladang usaha kita di sana." Anak ini mengatakan dengan semangat, "Iya Pak, aku mau Pak, aku mau bekerja di ladang Bapak akan menghasilkan, supaya Bapak berkenan, supaya Bapak senang hasil pekerjaan." Apa yang terjadi? Anak ini pergi keluar dari rumah, tetapi anak ini tidak sampai ke ladang bapaknya, ke tempat usaha bapaknya. Terus bapaknya bicara lagi kepada satu orang anaknya laki-laki, "Nah, hari ini kau harus pergi ke ladang, ke usaha kita. Di sana ada banyak yang kau kerjakan." Langsung direspon anak ini, "Tidak mau Pak, aku tidak mau datang ke ladang kita, ke tempat itu, saya nggak mau Pak. Aku lagi sibuk, aku lagi punya persoalan, nggak mau." Tapi anak ini diam-diam sadar, dan dia keluar dari rumah tanpa sepengetahuan bapaknya. Dia ada di ladang itu, bekerja, melakukan apa yang harus dia lakukan. Kalau ini pertanyaan, kata Yesus, manakah anak yang berkenan di hadapan Bapa? Kita tahu, pasti yang kedua. Saudara, berapa sering kita melakukan hal seperti itu? Tetapi bersyukurlah jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia menjadi jemaat yang berkenan kepada Bapa, yang cepat mengambil sikap untuk sadar supaya engkau berkenan di hadapan Bapa, memiliki jaminan dalam kehidupan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang lagi yang menjadi keraguan kita? Kita sudah mengenal Yesus, dan Yesus pasti mengenal kita. Mari jangan pautkan kehidupanmu untuk berjuang terhadap dunia ini, tapi berjuang terhadap kebahagiaan, harta yang abadi, yaitu Yesus, yang telah memberikan kehidupan kita dan menjadikan Yesus jawaban hidup kita, dan Yesus telah menjadi jaminan kekekalan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini mendatangkan sukacita kita, penghiburan kita, dan kita semakin hari semakin sadar dan berkenan kepada Bapa. Sadarilah bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Ayo kita berdoa dalam doa sahabat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang setia. Kami mengucap syukur mendengarkan firman ini, karena kami mungkin pada saat ini baru sadar ternyata seluruh rangkaian kehidupan kami adalah oleh karena anugerah.
Tuhan, pada saat ini kami bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa ini terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Para pemimpin, presiden, wakil presiden, para kabinet, dan para wakil atau dewan yang ada di pusat maupun di daerah, bahkan di lingkungan kami, Tuhan akan memberkati. Bangsa ini membutuhkan pertolongan dari pergumulan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat itu gereja-gereja yang menyuarakan dan berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau dengarkan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Alkitab Indonesia secara majelis umum, bahkan majelis daerah di seluruh Indonesia. Secara khusus MD GKAI Lampung, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gatot Susilo sebagai Ketua MD bersama jajarannya di Lampung ini diberkati Tuhan, keluarganya dan jemaat, bahkan seluruh yang ada di Lampung GKAI dalam kasih sayang. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Tuhan kiranya kasih anugerah-Mu, lawatan-Mu menyertai orang-orang tua, anak-anak dan remaja pemuda. Biarlah Tuhan juga oleh karena lawatan-Mu Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga persembahan yang pada saat ini kami kumpulkan. Meskipun sedikit, kami percaya Tuhan berkenan atasnya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh doa ini Tuhan, kami serahkan dalam kasih sayang. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami di dalam doa Bapa. Silakan jemaat berdoa, lanjutkan doa Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Dan mari bersama-sama kita menengadahkan tangan seraya kita memohon, seraya juga kita menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama dan terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penghiburan serta penyertaan daripada Roh Kudus yang akan memberkati malam hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Gereja Kristen Alkitab Indonesia, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kebersihan, terus jaga kesehatan bersama keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.